Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syekh Film, untuk pelajaran selanjutnya ya, untuk yang ingin belajar Al-Quran dengan mudah dan cepat. Yang pasti pakai metode. Oke, ini pondasi awalnya. Kita lanjut saja ya. Pondasi awalnya kan, untuk mencari ilmu itu kan ada 6. Kemarin sudah dibahas ada 6. Yang pertama kan cerdas. Cerdas. Kenapa harus cerdas? Orang yang menuntut ilmu harus cerdas. Satu, agar pada waktu diterangkan sama guru ngajinya itu paham. Jadi kalau diterangkan paham, bisa paham dengan apa maksudnya ya. Terus kalau nanti intinya kalau belum paham bisa ditanyakan. Intinya itu, kalau tidak paham tanyakan agar cerdas. Kalau tidak paham, kalau nggak paham, tanyakan ke gurunya agar cerdas. Nah, dan itu dilakukan berulang-ulang teman-teman. Ya, jangan sampai poin pertama ini pondasi beneran. Ini pondasi untuk mencari ilmu. Jadi jangan, ini yang lupa sama orang sekarang itu untuk mencari ilmu itu lupa. Inginnya belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Cuman mereka lupa akan pondasi 6 itu. Jadi kalau ada yang kurang paham, tanyakan agar paham. Seumpama diterangkan sama gurunya, kalau A ini suaranya harus jelas, harus keras A, tapi nggak paham kerasnya kayak apa. Loh, kalau nggak ditanyakan masa bisa, masa tahu gurunya. Makanya setiap guru kadang kita pilih-pilih guru juga kan, kita kan tahu kan bisa, oh di ngaji di sana, oh ngaji di sini, ngaji di sana kan gitu. Kita kan mempunyai pilihan dengan informasi yang sekarang itu kan sudah ada. Dimana kalau Anda sendiri ingin berguru atau ingin belajar ngaji, atau oh ini cocok dengan saya, sudah, kalau sudah mantap lanjut saja. Yang penting cerdas ya, cerdas dalam memilih guru, juga cerdas dalam memahami apa yang dimaksud oleh guru. Kalau enggak paham dengan apa yang diterangkan oleh guru, maka harus ditanyakan gitu teman-teman. Oke, sekarang untuk syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 2 adalah cerdas dan niat. Ini tidak kalah penting juga, niat. Jangan sampai Anda itu hanya pengen doang. Jangan sampai Anda itu hanya ingin dan mengharapkan sesuatu yang besar tanpa ada pengorbanan yang lebih besar juga. Jangan sampai. Semuanya keinginan itu pasti ada pengorbanan. Meskipun itu apa saja. Keinginan itu pasti ada pengorbanan. Jadi saya tuh berpikir gini, kenapa saya ingin ajarkan kayak gini. Jadi mindsetnya itu harus dirubah. Saya tuh banyak melihat di kolom komentar juga, ada yang tanya juga, ingin belajar ngaji tapi nggak ingin belajar ngaji tapi dia itu hanya ingin saja. Kalau usaha nggak, kan repot. Usahakan harus sama dengan usahanya. Jadi keinginannya itu harus sepadan dengan keinginannya, dengan pengorbanannya juga. Jangan sampai hanya ingin doang, hanya niat doang. Niat ngaji tapi nggak ada usaha, kan sulit. Nggak sinkron namanya. Nggak bisa ngaji terus. Kalau teman-teman itu hanya punya niat saja. Niat iya, boleh. Tapi kalau nggak ada usaha, memang bagaimana bisa? Nah, maka dari itu niat itu penting. Niat itu juga penting. Harus dijalankan itu juga penting. Harus sesuai dengan niat dan pengorbanan juga.
Jadi niatnya itu pengen bisa ngaji, tapi gak mau belajar, kan repot. Tapi gak mau ke tempat ngaji, TPQ. Gimana kalau nggak mau ke TPQ? Privat sama guru ngaji, itu keluar uang juga. Nah, harus cerdas juga gitu. Guru juga sabar nerangin. Kalau nggak cerdas gimana? Ini yang jarang-jarang apa ya? Jadi yang agak hilang lah dari orang sekarang itu, dianya nggak, soalnya ini pondasi teman-teman, makanya orang-orang yang pinter sekarang itu jarang pondasinya itu diterangkan, dikeluarkan. Disangkanya orang sekarang itu tahu. Iya, orang sekarang itu tahu. Cuman kadang lupa kalau pondasinya itu cari ilmu itu ada 6. Cuma orang itu lupa kadang dengan apa? Terburu-buru ingin mendapatkan ilmu, baca Al-Quran, yang gini, pingin apa, pingin kaya, pingin apa. Cuman prosesnya itu loh yang orang sekarang itu lupakan. Gak ada yang mulus teman-teman. Gak ada yang apalagi mengaji. Teman-teman itu harus benar-benar kuat. Soalnya anak-anak pondok ya harus kuat juga kalau pengen pinter. Ada anaknya yang mondok, pasti sedih kan, sendirian, belajar sendirian. Waktunya anak-anak itu bermain, dia mengaji, dia belajar. Banyak pengorbanan yang mereka berikan agar bisa mengaji. Nah, kalau yang untuk, ya mohon maaf saja, untuk yang dewasa, untuk yang sudah berumah tangga, untuk yang lansia, pengen bisa tapi pondasinya lupa gitu. Dia itu kalau dia mau ingin mengaji kepada seorang guru, ya posisikan kita itu sebagai santri atau murid. Jangan sampai gurunya yang harus tahu kita dulu, kitanya yang harus tahu guru. Memposisikannya harus gitu posisinya. Jadi kalau seumpama guru itu memberi keterangan, jangan mentang-mentang kalau lebih tua, wah gurunya kurang ajar, masa ke yang lebih tua kayak gitu. Setiap orang itu beda teman-teman cara mengajarnya, gitulah. Jadi niat itu usahakan harus sama dengan kelakuannya, apa namanya ya, prakteknya harus sama dengan prakteknya, harus selaras dengan prakteknya. Jangan sampai niat saja. Ingin jadi pemain apa, kayak pemain sepak bola, ya niat aja tapi nggak ada usaha, gimana? Ingin kaya tapi tidak mau kerja, gimana? Semuanya itu pengen teman-teman, pengen, niat itu niat namanya pengen, harapan ya, pengen, niat. Jadi jangan sampai lupa, dan niat itu harus kontinu teman-teman. Dalam semua aspek itu, 6 komponen mencari ilmu itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jangan sampai teman-teman itu, seumpama ini masih 2 aspek ya, dua komponen cari ilmunya. Cerdas dan niat itu hanya berlaku selama 2 hari atau 1 bulan. Enggak, harus terus-menerus. Beneran harus terus-menerus. Ini bener-bener tolong ini diperhatikan ya. Perhatikan, dan memang kalau ada yang belum paham, bisa nanti saya jelaskan sampai paham. Sampai jelas agar teman-teman itu bisa menerima kalau memang beginilah kalau mencari ilmu itu sulitnya. Ya kalau gampang kalau teman-temannya itu bisa memposisikan diri. Kalau teman-teman itu sadar diri, kadang banyak orang yang ingin cari ilmu, niat cari ilmu, tapi tidak bisa memposisikan dirinya. Dia itu sebagai pencari ilmu, bukan yang memberi ilmu. Gitu loh. Otodidak apakah bisa? Bisa, tapi lama teman-teman. Lama. Jadi harus tahu diri lah, harus tahu diri. Kalau ilmu itu memang mahal. Mahalnya ilmu ya gini nih. Ya harus cerdas agar paham. Ya, agar paham. Apa kalau nggak paham, ya
agar cerdas ini ya paham, terpaham apa yang diterangkan, tahu apa yang yang dijelaskan sama guru lah. Kalau nggak jelas, kalau nggak tahu, tanya, jangan malu-malu. Kalau teman-teman itu malu mau menanyakan sesuatu, kalau teman-teman itu nggak bisa, ya mau gimana? Tanya sama temennya kayak pada waktu TPQ itu, atau tanya guru sama gurunya langsung. Biasanya guru itu tahu sama murid, oh ini santrinya ini kurang paham kayak gini, apakah kamu sudah paham, apakah kamu sudah tahu, apakah kamu sudah bisa, pasti ditanyakan kayak gitu. Nah, untuk niat, tolong niatnya itu diperbaiki terlebih dahulu, apakah benar-benar niat, apakah niatnya sudah benar, atau benar-benar niat atau enggak benar gitu. Jangan setengah-setengah teman-teman kalau ingin belajar Al-Quran. Gampang belajar Al-Quran itu, yang penting teman-teman itu bisa memposisikan dirinya, tahu diri. Dengan teman-teman itu niatnya memang benar-benar agar bisa baca Al-Quran, insya Allah dipermudah untuk belajar Al-Quran. Yang penting semua itu dilakukan secara konsisten. Kalau konsisten, insya Allah berjalan mulus untuk mencari ilmu Al-Quran. Tolong teman-teman, jangan ke teknisnya dulu ya, belajar Al-Qurannya dulu, jangan dulu, ininya dulu fondasinya. Soalnya ini yang paling penting, yang paling sakral, ini di sininya. Yang namanya ilmu Al-Quran itu yang paling sakral itu ininya. Soalnya ini bisa dipakai ke semua jurusan ilmu, matematika kayak apa. Soalnya ini fondasi ilmu ya. Mungkin yang dua dulu yang saya terangkan, nanti selanjutnya akan saya terangkan juga komponen-komponen lainnya yang penting dalam mencari ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Tolong, saya minta tolong, kalau ada yang belum paham, belum jelas, tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jelasinnya. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau kurang lebihnya, kalau ada yang kurang paham, kurang jelas apa kayak yang kekurangannya di channel saya ini, tolong di kolom komentar untuk ide-ide yang membangun, agar lebih bisa bermanfaat lebih banyak sama teman-teman, dan saya bisa maksimal untuk membuat membuat postingan atau tayangan yang lebih bermutu lah bagi teman-teman semuanya. Ini yang bisa saya sajikan ke teman-teman. Saya ini mempunyai kayak gini, nggak bisa dengan studio-studio yang mungkin lebih bagus atau gimana ya. Saya bisanya kayak gini, saya fokusnya ke isinya ya teman-temannya, yang bisa bermanfaat. Kalau mungkin visualnya yang kayak gini ya kurang bagus, ya apa daya, sudah adanya kayak gini ya, tolong dimaklumi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman untuk pencari ilmu yang ingin membaca Al-Quran lebih baik, lebih lancar, agar lebih bisa termotivasi ke depannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.